Kalau kita pola pikirnya hanya fikih saja, ya itu tadi kaku. Fikih itu kan ilmu yang sangat rasional ya, sangat rasional, sangat kalau kita ikuti itu sangat kaku jadinya. Tapi begitu fikih kita campur dengan filsafat, apalagi dengan tasawuf itu, yang tadinya kaku menjadi agak lemes sedikit. Kalau definisi sebetulnya jelimet saja, kita hanya diajari untuk berpikir jelimet ya, tidak murni hitam putih. Misalnya kamu perawat atau orang yang kamu belajar tentang ilmu keperawatan lah ya, atau menangani orang sakit. Tiba-tiba kamu lagi lewat di jalan, ada orang kecelakaan misalnya. Biasa baik mas, ini contoh kok, ini hanya contoh, nggak usah dramatis. Ya kan mesti kamu apa namanya, hatinya itu apa? Iya apa namanya, tergerak untuk menolong. Iya itu refleks, gerak itu refleks. Pasti kamu akan menolong, atau setidaknya kamu ada rasa aku pengen menolong. Itu namanya tanggung jawab ilmu. Tapi kalau kamu tidak belajar tentang ilmu itu, kan nyantai-nyantai wae. Itu juga beresiko itu. Belajar itu beresiko itu. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu mengandung tanggung jawab, menyimpan tanggung jawab, atau ya mengakibatkan tanggung jawab. Contoh lain lagi misalnya gini, kalau kamu tidak pernah belajar atau kamu belum belajar bahwa najis, tembelek lah, tembelek itu najis dan itu harus dibuang. Ketika kamu lewat masjid ada tembelek, karena kamu nggak ngerti kan nyantai-nyantai wae, taunya itu tembelek gitu kan. Tidak tahu bahwa itu najis kan harus dibuang. Jadi begitu kamu sudah belajar bahwa najis itu, tembelek itu najis dan harus dibuang, kamu menjadi kayak gitu kan, hatinya itu pasti terganggu gitu loh. Hatinya terganggu. Ada kewajiban, muncul rasa kewajiban untuk membuang. Kayak gitu nggak? Kamu kayak gitu nggak? Atau hanya saya saja? Gimana sih? Sing normal siapa gitu? Contoh lagi apa ya? Iya itu tahu itu juga mengandung resiko. Kamu lagi kayak gini ya, misalnya ini contoh baik, contoh. Kamu lagi belajar kayak gini kan, lagi asik-asik kuliah gitu. Tiba-tiba misalnya dari keluarga ada yang nelpon bahwa orang tuamu sakit gitu. Kan pasti kamu terganggu. Iya kan? Untuk kembali bahwa misalnya gini, setelah kamu tahu orang tuamu sakit, kemudian kamu menjadi biasa saja ikut kuliah biasa seolah tidak terjadi apa-apa, kan nggak mungkin. Iya kan? Ya itu. Bahwa yang namanya tahu itu mengandung resiko itu. Jadi tidak tahu. Emang bisa begitu? Bisa, Pak. Ya karena kalau di sini, Pak. Makanya kamu pegang HP. Saya juga akan saya sering sengaja meninggalkan HP itu ya gara-gara itu. Ketika saya misalnya ingin tidak diganggu gitu, saya sengaja HP tak matikan, atau ya paketnya di internet itu dimatikan gitu, biar saya tidak terganggu, bisa melakukan aktivitas dengan sampai tuntas, sampai selesai gitu. Masalahnya begitu saya tahu misalnya ada hal-hal yang extraordinary, tidak umum, itu kan saya jadi terganggu. Oh, ngantuk saja jadi nggak hilang ngantuknya kok.
Yang heran itu gini, lagi meriang bisa hilang meriangnya gitu loh. Gara-gara gara-gara tahu itu. Saya pernah itu jadi saya dulu kan pernah di ngurus Gus Durian ya, Politeknik Gus Durian. Itu waktu itu saya meriang kan, akhirnya saya izin nggak berangkat. Tapi tiba-tiba ada muncul itu WA pemberitahuan deadline. Pokoknya seminggu ini deadline ini harus dikerjakan kayak gitu kan. Kalau nggak dikerjakan ya resikonya bla 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 begitulah ya. Ya itu gara-gara itu terus kan saya apa namanya terkagetkan gitu kan, terkaget bukan termotivasi, terkagetkan lah. Itu motivasi itu terlalu positif itu Pak. Akhirnya sampai meriangnya hilang gitu, saking kagetnya gitu. Padahal kan kalau saya nggak tahu saya masih menikmati meriangnya gitu kan. Nggak maksudnya menikmati tidak berangkat ngantor gitu loh, nyantai gitu. Tapi gara-gara tahu itu kan jadi meriangnya sembuh. Terus gara-gara sembuh saya jadi harus berangkat gitu. Karena itu kaitannya tanggung jawab. Jadi Mas Ulum gimana sebaiknya? Nggak usah tahu. Ya, sana kamu pulang wae lah, nggak usah belajar. Mengetahui itu mengandung resiko. Itu satu hal yang harus kita pahami. Makanya ada istilah tanggung jawab ilmu pengetahuan kan, tanggung jawab ilmu. Terus itu dalam kaidah fikih itu tadi. Makanya anak kecil itu bebas dari hukum. Karena anak kecil kan tidak tahu. Orang gila bebas dari hukum. Karena orang gila kan sudah tidak tahu. Terus orang tidur bebas dari hukum. Karena orang tidur kan orang lupa itu nggak tahu. Dia tidak sadar. Tapi kan itu setelah sadar dia menjadi terbebani lagi. Jadi mending juga sadar apa enggak gitu. Mending nggak usah bangun gitu. Mending nggak usah sadar. Masalahnya pura-pura itu muncul ada perasaan berdosa di dalam diri gitu. Itu yang tidak bisa ditolak. Kalau sekedar kamu mengatakan ke daimah, maaf mbak saya nggak tahu, itu masih bisa di lisan loh. Tapi di hati kan kamu nggak bisa membohongi. Itu masalahnya itu. Dan itu mengganggu sekali. Atau apa namanya? Merasa berdosa, merasa ya hatinya tidak tentram. Gimana sih pura-pura paham. Mending nggak usah tahu Mas. Yang mending jadi nggak usah berangkat kuliah lah. Nggak usah dilanjutkan itu. Saya tidak tahu itu ya harus disyukuri. Ya kembali itu tadi, tidak tahu ya perlu disyukuri, tahu juga perlu disyukuri juga. Ya ketika kita tidak tahu kan kita tidak bertanggung jawab, kita tidak ikut bertanggung jawab karena tidak tahu. Tapi begitu tahu kan harus tanggung jawab. Ya dalam hal apapun, ilmu, informasi dan lain sebagainya. Misalnya gini, kamu tahu bahwa katakanlah bangunan ini mau roboh atau gini, dalam waktu 1 jam ini bangunan mau roboh gitu. Mesti kamu gelisah. Padahal kamu harus kuliah di ruangan ini kan. Tapi kalau kamu nggak tahu kan nyantai-nyantai baik. Iya kan? Itu juga kaitannya dengan itu tadi loh, bahwa yang namanya tahu atau mengetahui itu mengandung resiko itu.
Dan nggak mungkin ketika kamu sudah tahu pura-pura tidak tahu. Bukan pura-pura dalam arti ke orang lain ya, pura-pura di dalam diri sendiri loh. Apa namanya? Di alam bawah sadarmu lah ya, ya, alam bawah sadarmu atau di hatimu. Kamu kan nggak mungkin sudah tahu terus kemudian mengaku tidak tahu di hatimu loh. Kan nggak mungkin, nggak bisa itu. Hati itu nggak bisa dibohongi, Mas. Nggak bisa itu. Hah? Tapi lebih sakit. Hati itu nggak bisa dibohongi, nggak bisa berbohong. Hati itu nggak bisa berbohong. Hati itu nggak bisa berbohong dan nggak bisa dibohongi. Maksudnya di dalam diri sendiri loh. Ketika saya tahu, kemudian pikiran saya memaksa saya nggak tahu, itu hati nggak bisa dibohongi itu. Hati pasti akan gelisah. Setidaknya merasa berdosa lah, atau tidak nyaman lah, merasa tidak nyaman atau ada hal yang ya tidak nyaman, tidak seperti biasa. Hati tidak bisa dibohongi. Sebaliknya hati juga tidak bisa berbohong. Hati tidak bisa berbohong. Satu lagi misalnya hati itu punya respon yang sangat cepat. Naluri, hati kan istilahnya naluri. Gini, kamu kalau naik motor dari sini ke rumah pulang, kamu mau nyalip atau enggak, itu kan pertimbangannya pakai naluri. Lebih banyak pakai nalurinya daripada nalarnya. Karena kalau pakai nalar kelamaan mikirnya, ini harus nyalip apa enggak ya, ini nyalip apa enggak ya, jadinya ragu-ragu. Tapi kalau pakai naluri kan langsung terjang wae. Masalahnya kalau pakai pikiran itu lama jadinya, ragu-ragu itu. Iya jadinya. Dan ragu-ragu itu lebih ke pikiran itu ya. Iya, pertimbangan pikiran. Pertimbangan pikiran. Kalau naluri itu iya tidak, isinya kan cuma itu, iya atau tidak. Tapi kalau sudah iya apa tidak ya, iya apa tidak ya, itu sudah pikiran. Sudah diulang-ulang. Itu. Hati atau naluri lah, naluri. Bahasa sederhananya naluri. Jadi gimana kesimpulannya? Nggak usah tahu, mending. Masalahnya kita nggak ngerti ini mengandung kebaikan apa enggak gitu loh. Kita belajar kayak gini baik apa enggak gitu. Mengandung kebaikan apa enggak gitu kan. Dan kita kembali karena dalam filsafat ini lebih keren lagi. Setiap hal itu pasti mengandung dua unsur itu, baik atau buruk. Tergantung dari mana kita melihat. Jadi kita belajar, kita menjadi tahu. Dari sisi positifnya, menjadikan kita lebih berhati-hati, kita lebih dewasa, kita bisa mempertimbangkan banyak hal. Kita bisa melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Itu positifnya, tapi negatifnya kita menjadi terbebani. Tadi itu. Jadi positif dan manfaat dan mudarat itu dua hal yang selalu beriringan. Kamu mencuri ya. Positifnya adalah misalnya kamu mencuri untuk yang mulia lah, yang kita contohkan yang mencuri itu mulia, mencuri untuk misalnya menolong tetangga yang sakit gitu kan.
kamu mencuri, positifnya adalah kamu bisa menolong tetanggamu yang sakit. Tapi negatifnya kamu merasa bersalah, itu berdosa. Gitu. Tapi kalau nggak mencuri, kamu nggak bisa menolong. Iya, jadi ini positif apa negatif? Ini baik apa buruk gitu. Saya jadi menyesal ini menulari kalian dengan hal-hal begini ya. Mending jangan tahu ya kaliannya. Aduh. Karena manfaat dan mudorot atau manfaat dan apa sih kebalikannya? Kebaikan dan keburukan, manfaat baik dan manfaat buruk. Itu kan selalu beriringan. Tidak ada satu tindakan yang murni baik, murni buruk itu nggak ada. Masalahnya itu perkara moral, perkara nilai, dan nilai itu selalu beriringan gitu. Beriringan. Ada orang korupsi, misalnya kita contohkan yang korupsi tapi agak agak keren sedikit lah ya. Korupsi kemudian duitnya untuk dilakukan money laundering untuk bangun pondok misalnya. Itu kan jadi tindakan korupsinya itu buruk, tetapi membangun pondoknya itu baik. Jadi gimana itu? Jadi gimana itu? Jadi korupsi itu buruk, melanggar aturan undang-undang negara. Tapi membangun pondok itu mengikuti perintah agama gitu. Jadi di dalam kebaikan ada keburukan itu. Di dalam keburukan ada kebaikan. Makanya dalam itu kan yin yang itu kan kayak gini kan. Mana sih yin yang? Gambar yin yang tahu ya? Iya, yin yang gimana sih? Di simbol yin yang kan lingkaran, tapi di titik hitamnya ada putih-putihnya, di titik putih ada hitamnya gitu kan. Iya itu maksudnya itu. Kalau ini tadi analisis model begini kan analisis model filsafat ya. Ya menjadikan kita berpikirnya lebih dewasa sedikit lah, ya sedikit wae lah, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan jadi lebih cepat tua kamu. Dewasanya kecepatannya jadi cepat tua. Kalau kita pola pikirnya hanya fikih saja, ya itu tadi kaku. Fikih itu kan ilmu yang sangat rasional ya, sangat kalau kita ikuti itu sangat kaku jadinya. Tapi begitu fikih kita campur dengan filsafat, apalagi dengan tasawuf itu, yang tadinya kaku menjadi agak lemes sedikit. Kalau di filsafat sebetulnya jelimet saja, kita hanya diajari untuk berpikir jelimet ya, tidak murni hitam putih. Tadi itu, kalau di dalam hitam ada putihnya, di dalam putih ada hitamnya. Dan sakit itu satu kata yang sakti. Iya, sakti. Gini, kamu kerja, kemudian gara-gara sakit kan kamu izin, nggak masuk. Tapi itu menjadi dimaklumi. Tapi seumpama kamu kerja, kamu izinnya, aslinya kamu bosen. Iya kan? Iya, aslinya kamu bosan, tapi kamu terus maaf bos, hari ini saya bosan nggak mau kerja gitu. Pasti kamu akan dikeluarkan, ya nggak? Terus, iya kan? Misalnya maaf bos, hari ini saya ada kepentingan keluarga, nggak bisa kerja
Kan pasti bosmu akan jawab, emang keluarga lebih penting apa gitu daripada gitu kan. Sepenting apa sih keluargamu gitu. Ini urusan negara gitu. Tapi kalau sakit, maaf bos saya sakit sudah tidak ada batahan yang lain. Jadi kan sakit itu sakti itu. Ya kan? Itu sakti itu, kalimat yang kata yang sakti itu bisa untuk coba kamu cari lagi alasan untuk tidak masuk kerja yang lebih ampuh selain sakit ada nggak kira-kira? Nggak ada itu kan. Yang paling ampuh itu cuma sakit itu. Satu-satunya meninggal ya. Meninggal itu paling ampuh itu ya. Padahal gini, saya kasih tahu ya, yang namanya sakit itu kan luas. Termasuk sakit hati itu pun sakit. Iya kan, kamu lagi males kuliah, itu kan kamu berarti sakit hati. Hatinya lagi sakit, karena yang biasanya saya kuliah kemudian hatinya menjadi terganggu, ya kan, tidak normal, kemudian saya jadi malas kuliah. Itu kan hati yang sakit itu. Itu sakit lebih dari sakit. Iya. Sakit hati itu juga sakit tuh. Jadi sakit hati pun itu sakit itu. Sakit badan itu sakit hati. Iya, sakit badan. Terima kasih.